hari penuh sukacita, Juru Selamat lahir ke dunia. Sharon, bener gak sih lomba pakai lagu ini? Iya dong, aku yakin kok. Emang kenapa? Aku kurang pede sama lagu ciptaanku ini, mending pakai lagu yang lain yuk. Duh Minik, kamu kok overthinking banget sih? Gak apa-apa, beda aja. Kan kita juga udah latihan. Pokoknya tujuan kita mau kasih lagu ini sebagai hadiah Natal buat Tuhan Yesus. Yang penting nyanyinya tulus dari hati. Oh gitu ya. Emang sih lagu ini sudah aku simpan dari lama. Lagu ini memang aku ciptain untuk hadiah spesial untuk kelahiran Tuhan Yesus. Ya udah kalau gitu semangat ya, kita latihan terus. Udah tenang aja, yang penting kita bisa tunjukin lagu buatan kamu. Siap deh. Oh iya, kita lanjut latihannya setelah kebaktian online ya. Kita kebaktian online dulu ya. Oke.
Teman-teman, mari kita muji nama Tuhan yuk. Ayo teman-teman, kita bersama-sama. Tiada yang lebih indah dari kasih-Mu Tuhan. Tiada yang lebih besar dari cinta-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku, tinggikan namanya. Ku angkat suaraku, muliakan namamu. Karena Tuhan Yesus yang layak disembah selamanya. Tiada yang lebih indah dari kasih-Mu Tuhan. Tiada yang lebih besar dari cinta-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku, tinggikan namanya. Ku angkat suaraku, muliakan namamu. Karena Tuhan Yesus yang layak disembah selama-lamanya. Teman-teman, ayo kita bertepuk sama-sama. Tinggikan namanya, ku angkat suaraku, muliakan namamu. Karena Tuhan Yesus yang layak disembah selama-lamanya. Ku angkat tanganku, tinggikan namanya. Ku angkat suaraku, muliakan namamu. Karena Tuhan Yesus yang layak disembah selama-lamanya. Tiada yang lebih indah dari kasih-Mu Tuhan. Tiada yang lebih besar dari cinta-Mu Tuhan. Dari cinta-Mu Tuhan. Dari cinta-Mu Tuhan. Teman-teman, sekarang kita akan memuji Tuhan. Ayo siapkan hati kita. Bapakku yang sangat baik, ku datang kepadamu. Kerinduan di hatiku hanya ingin dekat denganmu.
berkenan kepadamu. Bapakku yang sangat baik, ku datang kepadamu. Kerinduan di hatiku hanya ingin dekat denganmu. Bapa, ini aku anakmu. Tuhan, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Bapa, ini aku anakmu. Tuhan, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Teman-teman, mari kita sembah Tuhan selalu. Kita senangkan hati Tuhan selamanya. Bapa, ini aku anakmu. Tuhan, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Teman-teman, mari kita berdoa. Sekarang kita mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Semoga firman yang disampaikan bisa kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Shalom Joel Kid. Nah, kita hari ini kita mau belajar yaitu tentang Tuhan Yesus lahir. Kita memperingati Natal, kita peringatin Tuhan Yesus lahir ke muka bumi. Kira-kira kakak tanya, Tuhan Yesus lahirnya di mana? Di hotel? Di rumah sakit? Bukan. Di mana adik-adik? Ya betul, Tuhan Yesus lahirnya di sebuah kandang domba. Ih, kira-kira kandang domba itu baunya gimana ya adik-adik ya? Pasti agak nggak enak ya. Betul. Dan kandang domba kira-kira apakah tempatnya pasti bersih? Enggak, mungkin banyak kotoran ya. Iya, tapi kira-kira nih, kenapa ya kok Tuhan Yesus mau lahir di sebuah kandang domba? Kenapa? Apakah Tuhan Yesus tidak bisa berkuasa nih untuk milih, oh aku maunya lahir di rumah yang besar. Oh atau aku mau lahir di sebuah istana yang megah. Bisa enggak kira-kira adik? Tentu bisa ya adik-adik ya. Pasti bisa.
Tetapi kenapa sih kok Tuhan Yesus merancangkan kelahirannya? Ditolak kanan, ditolak kiri, ditolak penginapan, ditolak rumah mana, 1, 2, semuanya nolak. Tuhan Yesus yang merancangkan itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau berkata, adik-adik, anak-anak, aku ini tidak memilih tempat yang enak. Aku ini di dalam kelahiranku, aku tidak memilih tempat yang harus mewah, yang harus megah. Enggak. Tetapi aku memilih sebuah tempat yang kotor, sebuah tempat yang hina. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau berkata untuk kita semua. Siapa yang di sini merasa diri benar? Siapa yang di sini merasa hidupnya sudah saleh, sudah hebat? Atau, wah ini loh aku yang kaya sendiri. Ada? Maaf ya, kakak harus ngomong. Kita semua ini sebenar-benarnya adalah tempat yang kotor. Kenapa? Karena di dalam hati kita, seringkali kita memikirkan hal-hal yang jahat. Seringkali kita tanpa sadar bahkan, kita seringkali melakukan hal-hal yang buruk. Baik ke teman-teman kita, bahkan ke orang tua kita. Sebenarnya kalau kita boleh mengaku, hati kita, hidup kita ini sebenarnya sangat kotor. Bahkan dikatakan manusia bahkan dari semenjak lahirnya pun aja itu sesungguhnya sudah kotor. Kenapa? Karena kita semua menanggung yang namanya dosa keturunan, yaitu dari Adam dan Hawa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus memilih Dia lahir ke muka bumi ini bukan cari tempat yang mewah, bukan cari tempat yang enak, bukan cari tempat yang indah, tetapi Dia sengaja mau menempatkan hidupnya, dirinya ke muka bumi ini pertama kali adalah masuk ke tempat yang kotor. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata, "Nak, sekotor apapun, aku rela masuk dalam hidupmu. Nak, sekotor apapun hidupmu, aku tetap mau masuk dan lahir dalam hidupmu." Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau buka hati kita? Apakah kita mau buka hidup kita untuk terima tadi undangannya Tuhan Yesus? Undangan untuk apa? Aku mau lahir loh nak di dalam hidupmu. Aku mau lahir loh nak di dalam hatimu. Aku mau menebus engkau. Aku mau membersihkan engkau. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau buka hidup kita dan hati kita untuk terima Tuhan Yesus lahir dan memenuhi hidup kita? Oke, dan kita mau belajar yang kedua. Tuhan Yesus lahir tidak pernah dikatakan di firman Tuhan, Dia lahir di kandang domba, di atas sebuah kasur atau ranjang yang empuk, kasur yang ada pernya, atau kasur yang sangat hangat. Tidak. Tetapi Dia lahir di mana? Di sebuah palungan. Apa itu palungan, Kak? Palungan itu adalah tempat makannya domba. Tempat untuk menaruh tempat makanannya domba. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak kebetulan. Dia lahir di sebuah kota yang bernama Bethlehem. Apa artinya, Kak? Rumah roti. Nah, Dia tidak satu kebetulan sekalipun Tuhan Yesus menempatkan hidupnya, dirinya nih, ke dalam sebuah palungan. Kenapa? Karena Tuhan mau ngomong. Bahkan di perjamuan terakhir Tuhan berkata, inilah tubuhku, makanlah. Tuhan Yesus mau ngomong apa? Bahkan dari semenjak lahir, Tuhan Yesus tahu destiny hidupnya. Yaitu apa? Untuk memberikan hidupnya menjadi makanan rohani bagi murid-muridnya, termasuk kalian dan kakak. Oleh sebab itu Tuhan Yesus sengaja lahir di dalam sebuah palungan. Karena Tuhan Yesus mau kita sebagai domba-dombanya, kita tidak kekurangan makanan. Kita tidak kekurangan asupan makanan. Makanya Dia ngomong, aku tak lahir di sebuah palungan. Aku mau menjadi roti dalam hidup kalian. Aku mau pakai hidupku nih, kata Tuhan Yesus, untuk menjadi makanan bagi engkau.
Apakah berarti kita harus makan nih Tuhan Yesus secara lahiriah? Enggak. Tetapi melalui firman-Nya yang Tuhan sudah bagikan dalam hidup kita melalui Alkitab, melalui firman-firman yang dibagikan oleh kakak-kakak di sekolah minggu, kita mau makan hidupnya Yesus. Kita mau teladani hidupnya Tuhan Yesus melalui firman-firman-Nya. Dan saat kita makan, kita menjadi kuat, kita menjadi pelaku firman, dan Tuhan dipermuliakan. Itulah artinya kenapa kok Tuhan sengaja memakai kandang dan palungan. Eits, hati-hati. Dan Tuhan tidak satu kebetulan bahwa kandang yang dipakai jangan dipikirkan bahwa ini adalah kandang binatang yang biasa, kandang domba yang sudah asal pakai kandang domba. Ada satu fakta yang harus kita ketahui. Kandang domba yang dipakai oleh Tuhan Yesus ini adalah kandang domba yang spesial. Kenapa? Karena kandang domba yang dipakai Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus lahir 2000 tahun lalu, ini adalah kandang domba di mana domba-domba yang lahir di situ, ini benar-benar domba-domba yang sedang dipersiapkan untuk nantinya saat domba-domba ini menjadi besar, domba ini akan menjadi persembahan di bait suci. Wow, sangat tidak kebetulan ya. Itulah keajaibannya Tuhan. Dia pilih tempat yang kotor, dia pilih tempat yang sederhana, tetapi dia tidak cari tempat yang murahan. Dia cari tempat yang spesial, dia cari tempat yang tepat, yaitu apa? Dia katakan, aku ini adalah domba yang akan dipersiapkan, yang akan naik ke atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus umat manusia. Kenapa? Karena kandang domba yang dipilih adalah kandang domba yang khusus. Dipersiapkan domba-domba ini, dikembangbiakan untuk menjadi nantinya akan dibawa ke bait suci untuk menjadi persembahan di bait suci waktu itu. Oleh sebab itu, apakah kita mau berikan hidup kita yang kotor, yang mungkin banyak kekejaman, banyak kejahatan yang seringkali kita lakukan, tapi kita mau buka hidup kita. Kita mau biarkan Tuhan lahir dalam hidup kita. Kita mau biarkan Tuhan itu masuk dalam hidup kita untuk membersihkan, untuk menyucikan. Kenapa? Karena kita mau berikan hidup kita yang spesial di hadapan Tuhan. Jangan pernah berikan hidupmu sekalipun kotor, sekalipun banyak kekejaman, kejahatan dalam hidup kita, tapi kita benar-benar mau berikan tempat yang spesial bagi Tuhan. Dan saat kita terima Tuhan, percayalah, saat kita buka hati kita buka hidup kita, dan biarkan Tuhan itu berkuasa penuh dalam hidup kita, maka kita akan dibersihkan, maka hidup kita akan dirapikan, dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Hebat ya Tuhan Yesus ya. Yuk semuanya berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat. Dia penuh kasih. Oke, yuk semuanya tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sekali lagi kau ingatkan kami Tuhan. Kami mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tahu Tuhan hidup kami mungkin kotor, tetapi kami percaya dan kami ucapkan syukur bahwa Engkau tetap mau lahir dalam hidup kami. Kami buka hati kami sepenuhnya Tuhan, biarkan Engkau sendiri yang pimpin dan tuntun setiap langkah hidup kami. Dan kami percaya Bapa, kasih-Mu itu memulihkan kami, kasih-Mu itu membuat kami menjadi berkemenangan. Dan kami juga berdoa Tuhan, bersepakat hati untuk memberkati orang tua kami. Berikan mereka kesehatan yang penuh Tuhan, dan buat mereka penuh dengan berkat yang melimpah. Karena kami percaya Tuhan, Kau telah tempatkan mereka menjadi orang tua kami, di mana mereka boleh mendidik, menuntun kami untuk takut dan hormat akan Kau. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya seminggu ke depan kami ini akan berjalan bersama Engkau. Engkau tuntun langkah kami Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita mau masuk di ayat hafalan. Dan kakak percaya kita bukan hanya menghafal, tetapi kita juga menjadi pelaku firman. Yuk kita sama-sama baca yuk di Matius 1 ayat 21.
Bunyinya, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bisa ya? Agak panjang sedikit, tidak apa-apa. Tapi kakak percaya kita diberikan kemampuan untuk menghafal dengan baik. Karena kita ciptaan yang dahsyat. Oke, 1, 2, 3. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bisa ya? Satu kali lagi. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ingat ya adik-adik, dihafalkan. Biarkan itu jadi rema dalam hidup kita, yaitu kita akan dibebaskan, diselamatkan dari dosa kita. Siapa namanya? Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sekali lagi Kau ingatkan kami Tuhan. Kami mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tahu Tuhan hidup kami mungkin kotor, tetapi kami percaya dan kami ucapkan syukur bahwa Engkau tetap mau lahir dalam hidup kami. Kami buka hati kami sepenuhnya Tuhan, biarkan Engkau sendiri yang pimpin dan tuntun setiap langkah hidup kami. Dan kami percaya Bapa, kasih-Mu itu memulihkan kami, kasih-Mu itu membuat kami menjadi berkemenangan. Dan kami juga berdoa Tuhan, bersepakat hati untuk memberkati orang tua kami. Berikan mereka kesehatan yang penuh Tuhan, dan buat mereka penuh dengan berkat yang melimpah. Karena kami percaya Tuhan, Kau telah tempatkan mereka menjadi orang tua kami, di mana mereka boleh mendidik, menuntun kami untuk takut dan hormat akan Kau. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya seminggu ke depan kami ini akan berjalan bersama Engkau. Engkau tuntun langkah kami Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.